Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol di ruangan ini ya di podcast Aksi Nyata dengan berbagai tema. Tiap harinya kita bahas beda-beda karena kita pengen anak muda Indonesia makin aware sama lingkungannya, makin aware sama apapun yang ada di sekitar biar kita bisa berkontribusi. Nggak bicara soal pemilu doang, kita bicara sosial, ekonomi, budaya, musik juga pernah kita bahas di segmen podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan sebelum kita ngobrol soal tema hari ini, gue juga mau ngingetin kita punya banyak platform yang bisa diakses. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube semuanya @partaiprindo. Ada RCTI Plus, Okezone, Sider News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Prindo. Jadi tinggal dipilih monggo mau nonton di mana. Kalau gue lebih suka di YouTube karena lebih gampang, langsung bisa di archive kalau belum nontonnya kelar. Nah, tema hari ini menarik banget bahwa ini pasti teman-teman sering berseliweran ya di FYP-nya segala macam, baik itu di TikTok, Instagram, bahwa ada kasus viral di mana ada let's say persekusi something ya. Jadi ada pemuda Aceh yang tewas karena dianiaya oleh oknum pas pampres. Karena ya ada beberapa motif yang juga masih kita coba dalami, pahami bersama. Tapi yang jadi pertanyaan bahwa aksi main hakim sendiri, ya tadi persekusi itu kan ya harusnya biar kalaupun ada yang salah biarkan hukum ya yang bicara, biarkan hukum yang ada yang mengadili. Nah, ini yang kita coba bahas, kita bawa ke ruangan ini bersama tamu kita yang memang relate sama hal-hal seperti ya hukum dan juga bagaimana sebenarnya kasus ini. Langsung saja ya Juno sapa yang di tengah dulu deh, sebelah kiri saya. Ini ada Bapak manggilnya, kalau saya manggilnya Mas Cete, tapi kalau D aja. Kakak deh. Iya. Ada Mas Cete ini Christoforus Taufik Esa. Beliau adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Timur 5. Iya. Oke, apa kabar Mas Cete? Baik, Mas. Aduh, matur baik. suwun loh udah mau main ke studio kita untuk beberapa kali ya. Dan kita hari ini bahasannya tadi sudah dengar kan, tentunya kita prihatin, tapi sebelumnya juga di sebelahnya ada Bacalek DPR RI Dapil Aceh 2. Ini penting banget karena mewakili orang Aceh ya. Ada Bang Dr. Iksan ya. Siap, Bang Iksan, apa kabar? Alhamdulillah. Baik kita sekali. ketemu lagi nih. Iya. Ini luar biasa karena Siap. kesempatan ya kita nggak pernah tahu ya. Silaturahmi. Iya, ketemu lagi. Alhamdulillah ini rezeki yang luar biasa. Bolehnya apa pakai bahasa aja sedikit? Iya, Iya. Puhaba masyarakat Aceh. Muhaba. Puhaba, apa kabar? Apa kabar? Oke, Puhaba. Oke, nah kita bicara tema ini bahwa ada ya tadi korban seperti diduga ya tadi jual obat terlarang, tapi itu coba kita pahami bersama. Kayak mungkin ke Pak Cete dulu ya. Dari perspektif Pak Cete sendiri, bagaimana kita harus melihat ini dari sisi hukum? Apa yang di sini salah? Kalau dari tanggapan Anda? Gini, kalau menurut saya, apa namanya? Ini kan sebenarnya bisa dilihat dari berbagai angle. Kalau saya melihatnya, kalau untuk dari sisi hukumnya dulu, dari sisi hukum, ini kan peristiwa pidana. Betul. Peristiwa pidana pembunuhan, gitu. Nah, secara prinsip memang hukum pidana itu nggak mengenal sebab akibat. Oke. Jadi artinya rumusan pidana itu kan barang siapa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi memang di situ nggak ada keterangan sebab akibat. Karena apa gitu. Jadi menghilangkan nyawa seseorang kalau karena ini maka begini itu nggak ada. Iya. Jadi menghilangkan nyawa orang ya sudah selesai. Nah, itu pembunuhan. Oke. Gitu. Nah, jadi dari sisi pidananya sendiri menurut saya biarkanlah prosesnya berjalan sesuai koridor itu. Gitu. Nah, untuk yang di luar koridor itu katakanlah motif dan sebagainya itu biarkanlah proses peradilan yang membuktikan. Nah, itu dari angle pure hukum. Oke. Lalu saya lihat lagi ada angle kedua adalah dari sisi sosial budaya. Oke. Jadi apa yang beredar kan ini terkait dengan faktor ekonomi dan sebagainya. Kalau itu menurut saya pendekatannya tidak bisa dicampur adukkan. Jadi sudut pandang penerapan hukum dengan ekses-ekses sosial budayanya itu harus dipisahkan supaya tidak bias. Karena penyelesaiannya sendiri-sendiri tuh. Kalau pidananya biarkanlah itu berlaku di koridornya, bahwa seseorang tidak percaya karena ada oknum militer kan, tidak percaya dengan peradilan militer dan sebagainya, menurut saya
itu hanya bisa dijawab melalui proses. Jadi nggak bisa cuman percayalah gitu, nggak bisa. Ini bukan iklan atau nggak percaya, nggak bisa. Jadi biarkanlah ini proses berjalan, mari kita amati sama-sama. Nah kalau dari sisi sosial budaya ataupun ekonomi, menurut saya pendekatannya ya harus spesifik dari sisi itu, dan itu menurut saya jauh lebih tidak mudah diselesaikan daripada pidananya. Gitu menurut saya. Kenapa, Pak? Karena begini, karena kalau sudah faktor ekonomi, pertanyaannya adalah satu, apakah memang yang dilakukan oleh si korban dalam tanda kutip ya, kalau itu benar misalnya. Mungkin nanti pemirsa bisa memperkaya diskusinya. Kalau itu benar, pasti ada masalah utama dulu, faktor ekonominya. Pertanyaannya, kenapa orang harus mengambil risiko segitu jauh dan harus jauh meninggalkan wilayahnya kalau memang itu faktor ekonomi gitu. Pasti ini bukan menghilangkan, tapi saya pikir ini pasti bisa terselesaikan jika teman-teman sahabat-sahabat ini di daerahnya masing-masing dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Kalau ini kan faktor ekonomi, makanya ini lebih tidak mudah gitu. Nah kemudian kalau terkait dengan budaya dan sebagainya, itu lebih tidak mudah lagi, karena budaya itu begini, saya lebih membahasakan pakai bahasa sehari-hari, sesuatu yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan sudah permisif, itu sudah diokekan oleh community, oleh komunitas kita, maka kadang itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip seolah-olah suatu kebenaran. Gitu. Walaupun di sisi yang lain, kok begini? Ini yang kita sebut kadang kearifan lokal ya. Nah, itu. Yang kadang memang tidak, beda daerah beda the way they think, the way they act gitu. Dan ini saya tambahin, kadang kita suka salah memotret. Pertanyaannya gini, apakah kearifan lokal itu selalu sejalan dengan hukum positif nasional? Kalau saya dari pengalaman saya bilang, sayangnya enggak. Gitu. Jadi banyak justifikasi di lokal yang secara nasional hukum ya itu bermasalah, tetapi di lokal mungkin tidak. Nah sekarang saya ke Bang Iksan, bahwa ini penting, saya pengen tahu perspektifnya Bang Iksan. Bang Iksan tidak hanya seorang tadi caleg dari Aceh, tapi orang Aceh, dan tentunya ini punya concern sendiri. Benar. Kalau tadi Pak Cite sudah menyebutkan secara hukum sosial budaya, kalau dari sudut pandang seorang Aceh, Bang Iksan, apa yang Anda lihat dari ini? Ya, Mas Juno, baik. Jadi pendapat Pak Kris luar biasa. Saya kagum sekali, luar biasa beliau. Jadi begini, yang pertama Mas Juno perlu tahu, saya ini selain dokter, saya aktivis. Jadi sangat concern terhadap isu sosial masyarakat, apalagi khusus untuk masyarakat Aceh yang ada di perantauan, khususnya di ibu kota. Jadi kenapa kasus ini bisa viral? Itu karena yang bersangkutan korbannya adalah warga Aceh. Nah, kenapa bisa viral? Karena masyarakat Aceh, perlu diketahui oleh publik seluruh Indonesia, masyarakat Aceh ini punya psikologis bersatunya kuat. Jadi kalau satu terkena masalah, satu itu dipukul, diculik, itu satu Aceh itu bereaksi, Pak. Makanya jangan heran saat ini itu semua mata masyarakat Aceh itu memantau kasus ini. Makanya ini bukan kasus yang ringan menurut saya dan sepele, yang bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah pusat. Tetapi saya berharap memang pemerintah pusat harus turun tangan betul-betul mengayomi kasus ini. Karena berbicara dengan psikologis tadi. Jangan karena cuman kasusnya pidana pembunuhan tapi yang dilakukan terhadap satu orang jadi dianggap biasa. Tidak, untuk kasus ini saya katakan ini kasus spesial. Kenapa spesial? Karena itu tadi, psikologis masyarakat Aceh yang punya historis lama konflik dengan TNI. Jadi jangan sampai hal kecil seperti ini. Well, it's not kecil, it's a big thing. Tapi akhirnya membuat tadi gejolak di masyarakat. Bang Iksan. Nah, Bang Iksan, kita tahu juga pelakunya juga, saya juga baca sampai kaget segitu ya, pas pampres gitu ya. Orang yang harusnya punya logik yang lebih tinggi dari sekedar tindakan ini. Anda melihat embel-embel TNI pas pampres itu seperti apa? Kalau saya sih tidak masalah dengan institusi, tapi tetap ini masalah oknum. Oknum dimanapun ya pasti oknum, begitu ya. Tetapi jangan sampai ini mencoreng nama baik institusi. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
tentu transparansi ini yang diminta oleh masyarakat Aceh saat ini. Seluruh masyarakat Aceh maunya pelaku benar-benar diberi hukuman yang transparan kepada masyarakat Aceh. Kalau sekarang kan sudah ditangkap, itu udah bagus. Tapi apakah sudah cukup? Belum. Masyarakat Aceh perlu memastikan bahwa yang bersangkutan oknum ini diberikan hukuman, dan bahkan ini kan maksimal hukuman atensi mati. dari Panglima TNI juga bahwa akan diberikan hukum maksimal. Hukuman maksimal. Ya, kalau kita berbicara masyarakat Aceh, kita di sana ada syariat Islam. Itu nyawa dibalas nyawa, kisos. Semuanya berharap seperti itu sebenarnya, Mas. Kita berharap pemerintah, kita minta bahkan Bapak Presiden harus mengeluarkan statement terhadap kasus ini supaya tidak terjadi lagi. Begitu, Mas. Tapi Bang Iksan, kalau kita lihat motifnya juga, ini yang kita coba baca bahwa ada yang disebutkan tadi menjual obat terlarang, atau faktor ekonomi. Ini yang juga harus kita pahami bersama ya. Ada culture di sini, cross culture understanding. Kalau misalnya tadi bahwa hal itu lumrah, tapi di satu sisi juga dari Aceh sendiri, bagaimana teman-teman Aceh menjelaskan ini ke publik bahwa ada yang mungkin di Aceh di luar Aceh tidak bisa. Jadi ini agak dilematis untuk saya jelaskan secara transparan dan terbuka ya. Tapi masalah motif ini memang biarlah nanti penyelidikan pengadilan yang mengungkapkan, seperti Pak Kris tadi katakan. Yang paling kita pastikan sekarang masyarakat Aceh itu memang mengenai masalah pidana hukum pembunuhan ini. Kalaupun misalnya ada yang salah, harusnya benar. Hukum dong. Nah, itu maksudnya. Bukan mengeksekusi. Mungkin saya boleh nyelas. Jadi gini, kalau pertanyaannya mengenai motif, kalau terkait dengan pembunuhan, memang proses pidana itu kan ada perlu ada yang namanya mens rea, motif. Tapi ini spesifik pidananya saja. Jadi kalau itu sebenarnya tinggal motifnya adalah tanpa mengecilkan isu itu motifnya adalah dia niat bunuh atau tidak, itu saja. Ketika dia ada niat untuk membunuh, maka itu ancamannya sudah masuk. Tetapi kalau yang menarik sebenarnya bukan itu, karena itu sudah secara spesifik menurut saya berjalan sekarang kan. Tapi yang menarik adalah yang disampaikan Bung Iksan tadi, gitu. Motif yang terkait dengan latar belakang, yang lebih terkait ke sosial budaya dan ekonomi tadi, itu yang menurut saya yang jauh lebih complicated. Gitu. Baik. Nah, Pak Jete, kalau kita lihat di sini kan ada pelaku yang oknum tapi tetap labelnya ada Pas Pampres TNI. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang di tanah air yang merasa superior gitu. Ketika mereka punya jabatan, punya apa, dan mereka merasa bahwa hukum bisa dibeli, atau hukum nggak apa-apa lah, saya juga misalnya berkuasa. Bagaimana Anda melihat bahwa kedudukan hukum di mata orang-orang yang masih merasa bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli? Gini, Mas, kalau saya ngelihat gini, ini kalau soal itu tadi tidak seperti tadi disampaikan Bung Iksan, ini tidak spesifik TNI. Oknum. Gitu. Oknum, ya kan, itu satu. Terus apakah orang yang tadi punya kuasa, punya segala itu punya kecenderungan untuk melakukan itu? Jawabannya iya. Kan gitu, kita kan banyak lihat itu. Tetapi kalau ditanya bagaimana caranya, ya memang mau tidak mau law enforcement dari pemerintah itu yang harus semakin tegas. Tapi saya mau mengatakan begini, sebenarnya secara progres kalau kita lihat itu progres ke sana sudah semakin baik. Karena saya katakanlah di dapil saya di Jawa Timur di Malang. Itu waktu saya SMA SMP itu ini sudah rahasia umum lah. Pemakaian saat-saat berbahaya, saat efektif segala itu memang sangat mudah untuk ditemukan di masyarakat. Gitu. Tanpa ada tindakan macam-macam gitu. Nah, tapi tambah kesini kan tambah sedikit ditindak-tindak. Jadi menurut saya secara penegakan hukum ini kita sudah bergeser, dan menurut saya gini, ini akan berjalan lurus dengan saya bahasanya gini, ini akan berjalan lurus dengan perkembangan peradaban. Semakin masyarakat itu menuju ke peradaban yang lebih maju, maka penegakan hukum akan berjalan seiring. Gitu. Makanya kenapa sekarang kasus ini terus menjadi viral, karena di sini melekat dalam tanda kutip label-label yang menarik. Label apa itu? Label sahabat-sahabat kedaerahan. Lalu label TNI. Lalu label mengenai bisnis yang dilakukan dan sebagainya. Ini kan label-label yang melekat gitu. Ini berkembang sesuai dengan peradaban. Dulu nggak ada masalah, Mas. Sekarang masalah. Benar. Nah, gitu. Bang Iksan, kalau kita lihat banyak tadi penyelewengan oleh oknum ini kan banyak sebenarnya terjadi di daerah. Apakah ini juga bisa jadi momentum bahwa
nggak bicara TNI, polisi ya, harus berbenah karena kan kita udah capek ya lihat kasus yang macam-macam yang dilakukan oleh oknum dan terbaru seperti ini. Apakah ini jadi momentum juga untuk berbenah? Dari cerita-cerita yang sudah viral, kita sudah lihat beberapa video-video itu bahkan sudah banyak korban sebelum-sebelumnya. Jadi bukan ini bisa viral karena sampai meninggal. Jadi penganiayaan ini menjadi lumrah bagi mereka oknum-oknum ini karena memang tidak ada pengawasan yang ketat dari internalnya dan ini harus berbenah. Nah, mudah-mudahan kita sudah lihat Pemdam Jaya sangat agresif dan cepat sekali memberikan tindakan terhadap pelaku. Langsung apa yang kita minta sebenarnya sudah diberikan oleh mereka. Kita minta dipublikasikan fotonya, semua sudah disebarkan. Jadi tinggal bagaimana kelanjutan proses pidana hukumnya. Itu yang kita lihat. Mudah-mudahan bisa sampai hukuman maksimal. Dan kita ingin bangsa ini kan bangsa yang beradab ya, literasi makin maju. Benar. Kita tahu bahwa kekerasan apapun itu bukan jawaban ketika kita punya masalah ya Bang. Dan ini apalagi ini sensitif, kita bicara Aceh dengan sejarah yang panjang, sensitif panjang. Oke, nah satu mungkin sebelum kita tutup diskusi ini, kalau saya ke Pak CT ini, Anda kalau kita bicara hukum, Anda luar biasa atensinya ya. Apakah hal-hal ini nanti juga yang akan Anda bawa kalau nanti terpilih di Dapil 5 Jawa Timur? Sayangnya enggak. Karena gini. Karena yang tantangan terbesar di kita itu adalah masalah kesejahteraan. Masalah ekonomi. Saya percaya sejalan dengan perkembangan peradaban, ketika kesejahteraan dan hal-hal terkait dengan ekonomi masyarakat itu mengalami perbaikan, itu biasanya berbanding lurus juga dengan menurunnya kejahatan kriminal ya. Itu sih. Jadi sayangnya enggak. Tapi benar. Karena hukum itu buat saya seolah-olah di sebagian masyarakat menjadi hal yang luxury, hal yang mewah. Dan itu bisa jadi tidak dibutuhkan ketika yang lain sudah berkembang. Iya benar, karena ada yang sumber masalahnya. Sumber masalahnya bukan sudah kenyang ya. Sumber masalahnya biasanya di perut sebenarnya. Benar. Exactly. Bang Iksan satu juga. Bang Iksan dari Aceh, apa yang nantinya ingin diperjuangkan? Jadi sebenarnya sebelum kita podcast ini saya sudah viral di Aceh mengenai statement saya terhadap kasus ini. Itu sudah ditonton jutaan orang di Aceh. Penduduk Aceh 5 juta Mas. Jadi sudah jutaan yang nonton, berarti sudah hampir semua masyarakat Aceh tahu saya sekarang. Nah, saya tekankan di sana bahwa ini masalah ekonomi, benar seperti Pak Kris bilang. Jadi yang paling penting adalah ini juga menjadi pukulan terhadap pemerintah Aceh. Memberikan lapangan kerja seluas-luasnya. Dan seluruh anggota dewan DPR RI yang sudah duduk sekarang memikirkan bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya, pabrik sebanyak-banyaknya di Aceh, agar masyarakat Aceh bisa bekerja dengan nyaman dan tenang, tanpa harus diusik oleh oknum-oknum dengan latar belakang yang tidak kita ketahui seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin bahasa ininya hilirisasi itu ya. Iya benar sekali Pak. Karena Aceh kan luar biasa. Iya, karena Aceh jauh dari nasional, jadi ibu kota, sumber daya juga luar biasa, alamnya luar biasa. Baik, Bang Iksan terima kasih atas pandangannya. Pak CT juga senang nih dari Aceh dan Jawa Timur nih. Luar biasa, Indonesia luar biasa. Bineka Tunggal Ika. Betul pastinya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sambil makan mie Aceh ya Pak. Mantap. Pak CT enggak diet kan ya? Enggak lah ya, masih jangan sampai diet kita. Baik, mudah-mudahan sama-sama di sini. Amin ya Allah, amin. Bang Iksan terima kasih Pak CT. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita tutup podcast ini dan hal-hal yang kita bahas ini erat kaitannya dengan value yang dimiliki oleh Partai Perindo. Yang kita bahas tadi bagaimana anak-anak muda di Indonesia semuanya di luar sana harus produktif, solutif ya, modern, bersih. Nah ini kaitan dengan bahasan kita, berintegritas juga, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, gampang banget, tinggal one click away. Yes, that's right. Dan informasi juga ada di apps kita, juga tinggal di scan QR-nya, gampang banget. Silakan, monggo. That's all for today. Thank you so much. Semoga teman-teman bisa memahami ini dengan lebih broad lagi minded, dan juga pemerintah bisa punya ambil tindakan, karena kita tidak ingin siapapun ya, mau dari Aceh, Papua, semuanya harus punya hak yang sama ya. Dan saya Harjuno Syahputra, terima kasih Bang Iksan, Pak CT. Terima kasih. Sehat-sehat dan that's all for today. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan.
raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.